Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Kami dari kelas 5A jurusan Administrasi Publik akan menjelaskan materi mengenai Cost Benefit Analysis atau CBA untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Analisis Manajemen. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 2 orang, yaitu Elsa Yanti Malat dan Aditya Hidayat. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi pembuka. Materi pembuka. Teknik cost benefit analysis sering digunakan oleh manajer, pemerintah, bahkan organisasi non-profit untuk menilai apakah suatu proyek, kebijakan, atau kegiatan itu layak dijalankan atau tidak. Jadi, lewat video ini, kami bakal bahas mulai dari pengertian, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangannya, sampai contoh penerapannya di dunia nyata. Yuk kita mulai! Materi yang pertama yaitu pengertian. Cost Benefit Analysis atau CBA atau analisis biaya dan manfaat adalah teknik analisis manajemen yang digunakan untuk membandingkan antara biaya, cost, dan manfaat benefits dari suatu proyek, kebijakan, atau keputusan dengan tujuan mengetahui apakah manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. CBA menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan karena membantu menentukan apakah suatu proyek layak dijalankan secara ekonomi dan sosial. Menurut Boardman, Greenberg, Finning, dan Weimer 2018, cost benefit analysis adalah pendekatan sistematis untuk menilai efisiensi ekonomi dengan mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan seluruh biaya dan manfaat dalam bentuk moneter. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dari CBA. Tujuan yang pertama, membandingkan alternatif kebijakan atau proyek yang saling eksklusif. Tujuan yang kedua, menyediakan dasar kuantitatif untuk pengambilan keputusan, apakah proyek layak secara ekonomi. Tujuan yang ketiga, menilai dampak ekonomi bersih, net sosial atau financial benefits, dan membantu prioritisasi sumber daya. Ini menjadikan CBA populer di pemerintahan, lembaga donor, dan perusahaan besar. Selanjutnya, indikator penting dalam CBA. Yang pertama, NPV atau Net Present Value, nilai bersih proyek. Yang kedua, BCR atau Benefit Cost Ratio, rasio manfaat terhadap biaya. Yang ketiga, IRR, Internal Rate of Return, tingkat pengembalian proyek. Contohnya, jika BCR lebih dari 1, proyek layak dijalankan. Jika NPV lebih dari 0, proyek menguntungkan. Selanjutnya, kami akan menyebutkan langkah-langkah dalam melakukan teknik CBA. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi proyek atau keputusan. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang mau dianalisis. Misalnya, perusahaan ingin membeli mesin baru, pemerintah ingin membangun jembatan, atau sekolah ingin membuat sistem pembelajaran digital baru. Proyeknya harus jelas supaya kita tahu biaya dan manfaat apa yang akan muncul. Langkah yang kedua yaitu menentukan biaya atau cost. Tahap kedua, kita kumpulkan semua jenis biaya yang mungkin timbul. Biaya ini bisa dibagi jadi beberapa kategori. Biaya langsung seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, atau peralatan. Biaya tidak langsung seperti biaya pelatihan, administrasi, atau pemeliharaan. Biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Contohnya, kalau perusahaan beli mesin baru, biaya langsungnya adalah harga mesin, sedangkan biaya tidak langsungnya bisa berupa pelatihan karyawan untuk mengoperasikan mesin tersebut. Selanjutnya, langkah yang ketiga, menentukan manfaat atau benefit. Setelah tahu biayanya, sekarang kita nilai manfaatnya. Manfaat bisa berupa manfaat finansial seperti peningkatan pendapatan atau penghematan biaya produksi. Manfaat non-finansial seperti peningkatan produktivitas, kepuasan pelanggan, atau dampak positif terhadap lingkungan. Tapi dalam analisis CBA, sebisa mungkin semua manfaat ini dikonversi ke satuan uang supaya bisa dibandingkan secara objektif. Langkah yang keempat,
mengukur nilai dalam bentuk moneter. Semua biaya dan manfaat tadi dihitung dalam bentuk uang. Misalnya, kalau manfaatnya berupa penghematan waktu, kita bisa ubah waktu itu jadi nilai uang berdasarkan upah tenaga kerja per jam. Tujuannya supaya analisisnya jelas berapa uang yang keluar dan berapa uang yang masuk. Selanjutnya, langkah yang kelima, menghitung net benefit atau net present value atau NPV. Setelah semua data didapat, kita hitung hasilnya. Net benefit sama dengan total benefit dikurang total cost. Kalau hasilnya positif, benefit lebih besar, proyeknya layak dijalankan. Kadang juga digunakan perhitungan NPV, net present value, untuk memperhitungkan nilai uang di masa depan, karena uang hari ini nilainya berbeda dengan uang tahun depan. Langkah yang keenam, evaluasi dan pengambilan keputusan. Langkah terakhir adalah mengevaluasi hasilnya. Kalau manfaatnya jauh lebih besar dari biaya, berarti keputusan itu efisien dan layak dijalankan. Tapi kalau hasilnya negatif, lebih baik dipertimbangkan ulang atau cari alternatif lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, ada kelebihan dari teknik CBA. Yang pertama, memberikan dasar pengambilan keputusan yang objektif dan terukur. Yang kedua, dapat membantu memprioritaskan proyek berdasarkan efisiensi ekonomi. Yang ketiga, sederhana dan bisa diaplikasikan di banyak bidang, dari bisnis sampai pemerintahan. Tetapi, di balik dari kelebihan teknik CBA, ada kelemahannya juga. Yang pertama, sulit mengukur manfaat non-finansial seperti kebahagiaan masyarakat atau dampak lingkungan. Yang kedua, bergantung pada asumsi seperti nilai uang di masa depan atau tingkat diskonto atau diskon rate. Yang ketiga, jika data tidak akurat, hasil analisisnya bisa menyesatkan. Selanjutnya, ada contoh kasus penerapan CBA. Kasus yang pertama, sebuah perusahaan ingin membeli mesin otomatis senilai 100 juta rupiah. Mesin ini bisa menurunkan biaya produksi sebesar 30 juta per tahun. Dan umur mesin diperkirakan 5 tahun. Jadi, manfaat totalnya adalah 30 juta dikali 5 tahun sama dengan 150 juta rupiah. Biayanya 100 juta, maka net benefitnya adalah 150 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Artinya, proyek ini menguntungkan dan layak dilakukan karena manfaatnya lebih besar dari biayanya. Tapi, kalau misalnya manfaatnya cuma 15 juta rupiah per tahun, maka total manfaatnya cuma 75 juta rupiah. Nah, di situ perusahaan akan rugi 25 juta rupiah. Jadi, keputusan tersebut sebaiknya tidak dijalankan. Selanjutnya, contoh kasus kedua. Pembangunan pelatihan BLK atau Balai Latihan Kerja Digital di Kabupaten Sumedang, komponen biaya sekian rupiah, manfaat sekian rupiah. Investasi awal gedung dan alat 1 miliar. Operasional tahunan atau 5 tahun 500 juta. Manfaat ekonomi, peningkatan pendapatan alumni 2,5 miliar rupiah. Manfaat sosial, pengurangan pengangguran, produktivitas 700 juta rupiah. Dengan tingkat diskonto 10%, diperoleh NPV sama dengan plus 800 juta. Artinya, proyek layak secara ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa cost benefit analysis adalah teknik penting dalam analisis manajemen yang membantu kita menilai kelayakan suatu proyek secara objektif dan rasional. Dengan membandingkan antara biaya dan manfaat, kita bisa menentukan apakah keputusan yang diambil akan memberi nilai tambah atau justru merugikan. Intinya, sebelum melakukan sesuatu yang melibatkan biaya besar, sebaiknya selalu lakukan cost benefit analysis, supaya keputusan yang diambil tidak sekedar berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan data dan logika ekonomi. Sekian pemaparan materi dari kami tentang cost benefit analysis. Terima kasih.